Hal pertama yang dia lakukan ketika bangun adalah bermain catur dengan gorila. Pionnya tikus kecil berwarna hitam dan putih. Lalu pertempuran pun dimulai. Dia menjalani kehidupan yang santai. Karakter ini bernama John Dolittle. Sekarang dia adalah seorang dokter yang menyelamatkan jiwa. Hari ini dua tamu tak diundang datang ke rumah. Gorila itu ketakutan dan pingsan oleh orang asing itu. Anak itu sebelumnya tidak mengharapkan ini. Lalu masuk ke dalam dan meminta John untuk menyelamatkan tupai yang terluka. Dokter memberinya nafas buatan, karena dia tidak menyikat giginya selama bertahun-tahun. Tupai itu hampir terbunuh oleh nafas ini. Dan situasinya menjadi tidak baik. Lalu dia menempatkan tupai di meja operasi. Dalam keadaan darurat ini, anjing itu bertanggung jawab untuk menjalankan mesinnya. Bebek adalah asisten dalam operasi ini. Setengah jam kemudian, dokter berhasil mengeluarkan bola baja. Tupai juga telah terselamatkan. Saat ini dia sakit punggung. Jadi dia berbaring untuk beristirahat. Lalu Rose masuk ke kamarnya. Dia meminta dokter pergi ke istana untuk menyembuhkan sang ratu. John berkata bahwa tumbuh-tumbuhan dan hewan tidak dapat menyembuhkan penyakit. Jadi dia mengira istrinya meninggal dalam ekspedisi 2 tahun lalu. Dan John menjadi depresi sejak saat itu. Jadi dia menempatkan dirinya dalam kelompok di rumah. Lalu memutus kontak dengan dunia luar. Rose memberitahu jika ratu meninggal. Tempat ini akan berubah menjadi debu. Dan hewan akan kehilangan tempat berlindung. Dalam keputusasaan, dokter hanya bisa setuju untuk menyelamatkan ratu. Setelah mendengarnya, Rose menempatkannya di kursi. Pertama-tama kenakan masker anestesi. Dan para hewan secara bergantian merias wajahnya. Ketika dokter bangun kembali, dia sangat tampan. Lalu pergi ke halaman dan naik ke punggung burung unta. Dan membawa rekannya ke istana. Saat ini ratu telah kehilangan kesadaran. Dan Rose berada di pintu dengan dokter. Ini adalah Ratu Victoria. Dia sedang diperiksa oleh Dr. Blair. Pada saat ini, John datang untuk memberikan pengobatan. Ketika dia melihat ratu tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa semuanya tidak mudah. Biarkan anjing itu naik ke ranjang dan mengendusnya. Dan John tahu bahwa posisi sang ratu sebenarnya sangat dijanjikan oleh orang-orang di istana. Lalu dia mengenakan kacamata selam. Dan memasukkan kepalanya ke dalam akuarium untuk mencari petunjuk. John Dolittle telah menjadi dokter sejak dia meninggalkan dunia luar. Dia membiarkan anjing itu naik ke tempat tidur. Lalu mengendus dan menjilatnya. Ternyata sang ratu sakit parah. Sang ratu mengetahui bahwa ini bukanlah kehidupan yang sederhana. Tetapi seseorang sengaja meracuninya. John memakai kacamata selam dan memasukkan kepalanya ke dalam akuarium. Tujuannya untuk menemukan seorang saksi. Ini sangat mengejutkan. Dr. Dolittle bisa berkomunikasi dengan hewan. Gurita memberitahu kebenarannya. Tapi setelah mengetahuinya, dia tidak mengatakan apapun. Hal terpenting saat ini adalah menyembuhkan sang ratu. Lalu dia segera mencari obatnya. Dan ternyata itu adalah Bough of Eden yang legendaris. Keluarga kerajaan harus membiarkannya pergi selama 3 hari. Kemudian John berpura-pura memuji keindahan lukisan itu. Dia menaruh belalang bambu di atasnya. Dan menyuruh anjing itu untuk tinggal dengan ratu. John tidak bisa membiarkan siapapun mendekati ranjangnya. Saat dia tahu waktunya hampir habis. Jadi mereka memulai perjalanan. Rekan-rekannya sedang bermain di kapal selama beberapa hari. Kemudian sebuah kapal datang dengan cepat. Untungnya meskipun John menggunakan teropong, dia mengetahui bahwa orang yang datang sebenarnya adalah saudara laki-lakinya. John tahu tujuan orang ini. Dia segera menyalakan perangkat ekologi kapal. Sinyal mara bahayanya menarik seekor paus. Lalu kenakan pakaian selam. Dan melompat ke laut. Dia ingin memasukkan paus itu ke dalam kandang. Beruang kutub juga datang untuk membantunya. Lalu mereka berhasil menjebak paus itu. Dengan bantuan paus, kecepatan kapal meningkat. Dengan cara ini, dia berhasil melarikan diri dari Blair. Meskipun dia sudah lolos, tapi ada masalah yang lebih besar. Dia harus mendapatkan buku catatannya. Karena buku itu mencatat rute menuju ke tempat dia dan istrinya tinggal. Tetapi buku ini ada di tangan Raja Rasouli. Dan itu juga miliknya. Awalnya dia tidak keberatan. Jadi dia pergi ke tentara dengan istrinya. Dan sejak itu, John menyimpan dendam di hatinya. Saat ini John sampai ke tujuan. Dia dan Tommy menyamar untuk menyelinap ke kota. Dia mencoba pergi ke Catu Daya. Lalu mencuri tulisan tangan. Dia menyuap pasukan semut dengan 2 potong gula batu untuk bekerja sama. Setelah sekelompok semut masuk ke dalam gemboknya, mereka membuka rumah harta karun. Lalu Tommy masuk ke ruang harta.
Dia melihat banyak barang yang sudah usang. Setelah itu dia melihat catatan dan lukisan wanita di dinding. Tapi ketika Tommy sedang kebingungan, Raja tiba-tiba muncul di belakangnya. Setelah melihat ada yang tidak beres, John ingin melarikan diri, tapi karena ketinggalan dia ditangkap oleh tentara. Kemudian dia dipenjarakan di istana. Padahal buku catatan itu adalah catatan ekspedisi untuk menjauhi istrinya. Raja berbicara dengannya. Sejak kematian putrinya, dia telah tenggelam dalam kebencian. Raja berpikir dia mengambilnya dengan paksa, lalu menyebabkan semua ini terjadi. Dan sekarang Raja ingin mengambil nyawanya. Sang Raja membuka gerbang batu dan melepaskan harimau yang ganas. Harimau itu tidak makan daging selama 10 hari. Sekarang John dirantai. Dia tidak mungkin untuk melarikan diri. Harimau secara alami tidak akan melepaskan makanannya. John terus berusaha untuk menghindarinya, lalu melompat ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian mengeluarkan arloji untuk memantulkan cahaya dan menarik perhatian harimau. Sekarang harimau itu terlihat seperti anak kucing. Dia ingin menangkap bintik putih di tanah. Tapi karena harimau itu binatang buas, dia merasa bosan untuk bermain. Beruntungnya Sin Sin datang untuk menyelamatkannya. Harimau itu berdiri dan mencakar wajah Sin Sin. Lalu dia melompat dari dinding dan menuju ke arah harimau. Sin Sin mencekik harimau itu dengan tangannya sampai pingsan. Pada saat ini beruang kutub melempar seikat dinamit yang menyulut gudang harta itu. Hal itu menyebabkan kekacauan di istana. Di sisi lain Tommy mengambil kesempatan untuk masuk ke rumah harta karun. Lalu mengambil harta karun itu. Kemudian Dr. Dolittle dan teman-temannya naik ke kapal. Dan kawanan paus membantu menariknya dari pengejaran sang raja. Pada hari kedua, John datang ke lokasi yang ada di catatannya. Pada akhirnya mereka sampai di sana. Dr. Dolittle dan teman-temannya berjalan dengan hati-hati di atas tebing. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Blair mengikutinya. Mereka segera datang ke gua yang tercatat di catatan. Dan dengan menyentuh batu itu, guanya memancarkan cahaya berwarna hijau. Tapi sayangnya Blair tiba di sini lebih awal. Dan tentara mengepung mereka dalam sekejap. Blair mengancam bahwa dia akan mengambil nyawanya. Keduanya berbicara sedikit tentang posisi Suruling. Tetapi batu di gua itu tiba-tiba berubah warna. Ternyata penjaga gua telah terbangun. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan api. Dan sebagian besar dari prajurit telah dikalahkan. Lalu Blair secara tidak sengaja jatuh ke dalam lubang saat menghindar. Ekor naga menahan beruang kutub. John ingin menolongnya, tapi dia terjerat oleh naga itu. John mengancam naga api dengan kata-kata. Setelah mendengarkannya, dia ingin menyemburkan api padanya. Tapi mulutnya tertutup kembali. Rasa sakit membuat naga tidak berdaya. Lalu naga itu menurunkan John. Sebagai seorang dokter, sekilas dia melihat ada yang tidak beres dengan naga api itu. John langsung bertanya tentang kebiasaannya sehari-hari. Dan dia mengetahui bahwa naga api memiliki masalah di ususnya. Lalu operasi darurat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Rekannya bertanggung jawab untuk menekan tubuhnya. Lalu Dr. Dolittle mulai membersihkan ususnya. Ternyata ada banyak kepalsuan yang tersembunyi di tubuh naga api. Sekarang naga api itu merasa lega. Masalahnya sudah terpecahkan. Dan naga itu pulih dengan cepat. Dari kejadian tersebut naga itu tahu bahwa John bukanlah orang jahat. Untuk membalas kebaikannya, naga membawa mereka ke sisi lain dari gua. Untuk meresmikan perjalanan yang sudah ditempuh. Teman-teman John berusaha untuk mengambil Bow of Eden. Dan kemudian bergegas kembali ke istana. Beberapa lama kemudian mereka sampai di istana. Lalu John dengan cepat membangunkan sang ratu dari koma. Namun dia mengetahui bahwa orang yang meracuninya adalah seorang menteri yang mencoba merebut tahta. Tentara segera menangkapnya dan memasukkannya ke penjara. Setelah perpisahan Dr. John dan Ratu Victoria, semua orang pergi ke rumah Dr. Dolittle untuk penyelamatan hewan. Dan sekarang Dr. Dolittle hidup normal dan bahagia lagi. Cerita pun berakhir.